Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya akan jelaskan tentang konsentrasi atau perhitungan-perhitungan yang biasa digunakan. Untuk nomor satu ini adalah tentang pengenceran. Untuk pengenceran itu rumusnya sudah dikenal ya, V1N1 sama dengan P2N2. Jadi yang harus diperhatikan di soal itu, kalau ingin membuat 5 ppm maka pasti harus diketahui berapa volume yang akan dibuat. Itu sebagai P1, bisa juga sebagai P2, tidak ada masalah. Intinya ketika kita mau buat sesuatu, maka kita harus tahu berapa volumenya. Oleh karena itu di sini dibuat 5 ppm sebanyak 10 ml. Ini kita anggap sebagai P1. Kemudian yang sebagai dari sumbernya yaitu adalah 100 ppm. Sehingga dari 100 ppm ini maka P2 itu yang ditanyakan. Kenapa? Karena kita akan mengambil larutan itu dari 100 ppm. Sehingga nanti kita akan masukkan perhitungan 10 P2 sama dengan 10 mili kali 5 ppm dibagi dengan 100 ppm. Itu hasilnya 0,5 ml. Bagaimana kalau yang kita ingin buat adalah 10 ppm. 10 ppm sama saja kita kali dengan 10 ml, maka itu sama dengan P2 kali 100 ppm. Maka P2 sama saja dia adalah 1 ppm, dia 1 ml ya. 1 ml kita 10 kali 10 100 dibagi dengan 100 ppm sama dengan 1 ml. Berarti 10 ppm kali 10 ml dibagi dengan 100 ppm. Ini sama dengan 1 ml. Jadi seperti itu untuk membuat larutan konsentrasi dengan sistem pengenceran. 1 ml dipipet dari 100 ppm, kemudian diadkan menjadi 10 ml. Oke, untuk soal kedua ini, adalah untuk perhitungan kadar dengan menggunakan spektrofluorometri. Maka di sini dengan menggunakan kurva baku. Maka kurva baku itu kita buat seri konsentrasi dan kemudian kita buat kurvanya, dan dari situ kita dapat persamaannya. Jadi simpel saja ya, ini untuk yang ini. Berarti kita masuk Y itu selalu dianggap sebagai intensitas atau absorbannya, sedangkan X itu selalu dianggap sebagai konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi yang ditanyakan, maka berarti yang ditanyakan adalah X. Jadi di sini Y kita masukkan dalam persamaan. Ketika serapan intensitasnya adalah 19,22, maka itu dianggap sebagai Y, dimasukkan sebagai Y. 19,22 sama dengan A-nya berapa? 0,22 ditambah 10X. Jadi 10X sama dengan 19,22 kurang 0,22 sama dengan 1,9 ppm. Bagaimana kalau sampel ternyata yang ditimbang ya, ternyata 2 mg. Jadi 1,9 ppm ini sama dengan 1,9 mg ya per liter. Jadi kalau misalnya berat sampel yang ditimbang sama dengan 2 mg, maka kadarnya berapa? Maka kadarnya adalah 1,9 mg dibagi dengan 2 mg kali 100% ya. Kali 100%, maka ini sama dengan 190 bagi 2 90% ya. Dapatnya 90%. Seperti itu. Bagaimana kalau
bagaimana kalau ada pakai faktor pengenceran. Faktor pengenceran itu biasanya kita encerkan sampel yang kita masukkan ke dalam sebelum kita masukkan ke dalam alat. Misalnya faktor pengencerannya kita ambil 1 ml, kita misalnya 2 mg dilarutkan dalam 100 ml. Kemudian setelah itu dipipet 1 ml 1 ml at 10 ml. Maka faktor pengenceran daripada maka faktor pengencerannya berapa? Faktor pengenceran sama dengan maka faktor pengencerannya ini adalah 10 kali ya, 10 kali. Karena dari 1 mili itu diatkan jadi 10, berarti 1/10. Jadi 1/10. Faktor pengenceran sama dengan 1/1 mili diatkan jadi 10. Jadi ini sama dengan atau dengan kata lain 10 kali. Jadi kita encerkan sampel itu 10 kalinya, dari 100 mili menjadi 10 mili. Maka untuk soal biasanya dia ikutkan faktor pengenceran ini, maka kadar yang sebenarnya itu 1,9 mg per liter itu biasanya dikali dengan 10 kali, berarti dapatnya sama dengan 19 mg per liter. Ini jika dilakukan pengenceran ya. Kalau tidak dilakukan maka tidak ada masalah. Rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.